Orang Makassar itu saling mendoakan. Bisa dibawa keluar saja. Mana? Ini podcast yang betul-betul ada di sini aku mau pulang. Kalau Kerajaan gue. nanti, salah itu nanti, sorry. Selang. Panas di kepala. Tetap pemerintah yang pegang. Bicara sejarah gini, saudara. Tapi bagi dulu mancing dulu. Ajaran-ajaran Islam. Raja gue yang ke-39 mengganti kerajaan gue saat ini. Masih ada kan Raja di Goa, masih ada. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Selamat datang kembali di podcast Tanggal Merah. Hari ini kita bukan cuma berempat teman-teman. Kita sekarang kedatangan bintang tamu. Star. Beliau adalah Andi Muhammad Imam. Kebetulan beliau adalah Raja Goa yang ke-39 menggantikan almarhum Bapak. Iya. Ya, almarhum Bapaknya yang 38. Sedikit cerita deh, apa sih kerajaan Goa saat ini? Iya, saya Maksudnya- tidak tahu itu. Maksudnya itu bagaimana kerajaannya ataukah Kerajaannya, situasi kerajaannya saat ini. kalau sekarang kan kerajaan Goa itu tetap sebenarnya masih eksis ya, walaupun sebenarnya itu kita bukan lagi memerintah, karena di kakekku itu yang di Ijo, Raja Goa ke-36 kan pada masa itu kerajaan Goa bergabung secara sukarela ke Indonesia nanti di tahun 1951 Sukarela. secara sukarela. Bicara sejarah gini, saudara. Iya, bicara sejarah. Sejarah Tapi di, iya, iya. tapi bagi dulu mancing dulu. Ini agak fleksibel Ji. Dan ini begini. Apa bagus ku panggilkan gini, Daeng atau Panggil Daeng saja. Oh, Daeng. Daeng saja, supaya- Setuju saja Di. Iya, setuju supaya Saya ngalir. teleponnya toh. masih ada kan Raja di Goa, masih ada kan Raja. Ini mau dijelaskan sama beliau. Kalau Kerajaan Goa. Beda itu beda. beda. Jadi kalau secara kerajaan mungkin kita masih tetap ada Ji. Ada, tapi kalau secara pemerintahan bukan pemerintah makin lagi, Iya. karena sudah ada nih pemerintahan republik. Makanya kan kita menyerahkan pemerintahan itu di pemerintah yang sekarang. Jadi secara pembangunan, administrasi dan lain-lain itu diserahkan ke pemerintah. Tapi kalau dalam melestarikan adat dan budaya itu bagiannya kerajaan, seperti itu. Simpelnya bagaimana itu sekarang kerajaan Goa? Ya, kita masih tetap eksis di dalam menjaga adat dan budaya. Oh, ada Iya, adat budaya. Terus untuk sekarang itu mungkin lebih ke, kalau di era saya ini sekarang, saya ingin lebih menekankan ke pengembaliannya nilai-nilai adat. Berarti ada kayak program-program tertentu ya? Atau tetap pemerintah yang pegang? Atau seperti apa? Tetap ada juga yang kita akan berkolaborasi dengan pemerintah, dan kita juga ada tetap juga berjalan sendiri. Misalkan mungkin kayak kemarin itu kita biasa melaksanakan kayak Maulud adakah? Itu kayak Masih ada itu lah. masih ada. Kayak bagaimana nih? Maulid. Maulid itu Maulid. Maulid. Nah, perayaan Maulid. Yang kelahiran Nabi Kelahiran Nabi Muhammad. Muhammad ya. Jadi kayak Maulud adakah itu kita laksanakan. Jadi terus juga apalagi itu kayak mengenang peristiwa Isra Mi'raj. Seperti itu. Oh, berarti kita masih melestarikan apa yang dilakukan sama leluhur Iya. kita. Jadi kan memang karena secara identik itu kita itu lebih banyak ke persoalan agama. Jadi sekarang itu dalam bagaimana, nah ini yang banyak yang aduh Itu apa itu? sampai tidak tadi. Debat jika Tidak sampai di situ nih. Bicara sejarah ini. belajar itu. Jadi sebenarnya begini ya dulu. Sebenarnya tuh begini. Jadi kita itu sebenarnya lebih mengembalikan nilai-nilai. Ya. Nah begitu. Jadi kerajaan itu kan selalu bilang nanti Islam masuk di abad 16 dan lain-lain. Itu secara ini kita perlu luruskan. Sebenarnya masuknya Islam di kala itu di abad 16 itu bukan baru masuk Islam, tapi baru diterapkan hukum Islam. Jadi pemahaman sudah
ajaran-ajaran Islam, sudut pandang Islam, nilai-nilai Islam itu sudah kita laksanakan jauh-jauh sebelumnya. Seperti itu. Makanya tadi Najib Kak bilang mau bikin podcast ini sama Raja Goa. Wah, Raja Goa pakai baju adat mah ini. Mungkin Fleksibel Ji, kita nih Raja atas. Iya, pakai baju bawah dong. Anak muda Ji. ini udah Raja Goa mati nih. Tapi Iya, terus kayak pakai terlalu begitu tuh. Tapi kembali lagi ke pernyataan tadi bahwa Islam sebenarnya di kerajaan Goa sudah ada sejak abad Sebelumnya Islam itu secara pelaksanaan Islam itu secara nilainya, secara ajarannya itu kita sudah melaksanakan. Tapi sebelumnya itu Islam masuk di Goa, ada memang agama sebelumnya. Ya, masih disebut agama Salang. apa itu deh? Salang itu kan Itu Islam. salang, iya. Jadi salang itu Oh. kalau diartikan itu salam. Bisa kan kalau bahasa Makassar itu bermakna ganda ki. Ya. Salang itu bisa salam, bisa Islam. Bisa dipakai di Nanti surat salang itu nanti, sorry. Selang itu. itu selang. Selang. Bang, tua gitu. Bisa dibawa keluar saja. Mana tali pancinya dia kan? Dia pancing dulu. Ya kembali lagi. Iya, kembali ke salang. Salang itu salam Iya. atau nanti. Kan kayak biasa orang Makassar Salam Pi. main anu dong, main makeup salam pilih nanti. Nah, ataukah biasa orang bari salam kau tahu dari salam. Oh iya tahu. Jadi bermakna ganda ki, tergantung apa Konteksnya. begitu. Jadi bahasa Makassar itu sama kayak bahasa Inggris. Oh, Sama kayak bahasa Inggris. Kalau misalkan kita bilang right ini Kanan. mengarah ke kanan atau right benar. Bahasa Inggris sejak kapan? Bahasa Inggris maksudnya Apa? Sama. kayak bahasa Inggris. Bermakna ganda ki. hanya Sesuai konteksnya. Apa konteksnya? Apa yang maksudnya ini? Arahnya kemana? Jadi kayak kembali lagi ke salang. Nah, disebutnya dulu agama salang. Agama nanti, agama masa depan. oh, ya deh. Nah, senada jadi dengan Sudah Islam. diprediksikan Bahwa bahwa Islam itu Islam karena salam. Berarti Islam orang salam. orang-orang kerajaan Goa terdahulu sudah memprediksikan kalau bakalan Ini sudah agama nanti nih, agama masa depan ini. Islam ini sudah salam ini agama masa depan. tapi deh, mau tanya satu hal juga. Sejak kepemimpinannya raja siapa yang sampai bisa masuk Islam ke kerajaan Goa? Penerapan hukum Islam itu nanti di beliau Sultan Alauddin. Sultan Al berarti Ya. bapak dari Udah mengerti ya? Ada yang dasar ada apa? Panas di kepala. Udah mengerti ya? Oh, si Jika tahu dia. tapi kembali lagi berarti Sultan Alauddin yang Pertama kali menerapkan hukum Islam. Dari Jadi, mana itu? hukum kerajaan. Bukan baru menerima Islam, bukan. tapi baru menerapkan hukum Islam di kerajaan. Seperti itu. Maka beliaulah digelari Sultan Awalul Islam. Bukan satu dingin. Bukan Sultan bapaknya. Alauddin, kakeknya. kakeknya. Kakek Jadi beliau. Alauddin itu punya cucu Sultan Hasanuddin. Dan dikenal Baru berbobot ini pembahasan. kemarin tidak ada. Kemarin tidak ada. Kemarin asal bicara saja. Jadi gelangan-gelangan orang pintar, gelangan bagi kamu. Sama aja. Saya juga banyak. Menyesuaikan. Bagi saya. Tahu begini. Paham dibeli. Nanti diedit kisah sebelah sana putih sini hitam tidak. Lokin itu Lokin. Anda disclaimer ki dulu. Jangan sampai dianu digugat kisah malokin karena disebut ki. Ada apa ya? Tidak mungkin nontonnya. Kembali lagi dengan Tabe. Yang di Sultan Alauddin berarti kan tidak ujuk-ujuk langsung ada Islam. Iya. Sultan Alauddin. Iya. Siapa yang bawa? Sosok siapa yang bawa ini? Sampai bisa ditahu sama Sultan Alauddin bahwa hanya ada Islam di dalam ajaran agama ini. Mari sama. Kan sudah ada nih. Maksudku Islam di sini itu sudah ada. Iya. Sudah dari dulu nih. Hmm. Cuman penerapan hukumnya mami, Hukumnya. syariatnya mami. Banyak beberapa hukum adat itu digantikan ke hukum Islam. Jadi kayak contoh, dulu orang masih hukum adat itu masih yang dilaksanakan itu balat jaga. Apa itu, Dai? Balat jaga. Jaga rumah. Yang turunannya dari
Dia tahu ini. Iya, cocok Mia. Masih ada, memang, tapi ada. Iya, cocok Mia. Ada makna tertentunya Iya, pasti. maksudnya Palajaga itu nih turunannya dari si Tobo Lala Lipa Oh iya iya iya. atau si Gajah Lala Lipa. Oh. Ada, oh iya, jangan lupa, Home Alone. Bukan. Jangan lupa. Itu Tidak pernah sendiri tuh. Ah, Kalau iya. orang Peran Saru. Iya. Yang perang dalam sarung yang bawa baju. Oh, yang bawa- satu lawan satu. Oh iya iya iya. Nah, kayak begitu. Nah, itu kayak turun. Nah, itu tidak boleh lagi dilakukan karena melanggar tidak sesuai lagi dengan syariat Islam. Oh, Karena oke. kalau dikasih masuk ada orang bersengketa. Misalkan contoh kita bersengketa ini. Dikasih masuk ke dalam satu rumah, kalau itu ada yang mati berarti itu salah, yang hidup yang benar. Berarti bukan karena dia benar, tapi dia kuat, makanya dinyatakan benar. Ya, dia hidup. Yang dia hidup. Nah, dia hidup maka dikatakan benar. Oh dulu. Dulu. Berarti Seru berarti dulu ya. Maksudnya kalau barangan kita, barangan misalnya uang 5.000 jatuh, uangku ini. Masa 5.000 disengketakan kayak gini? Dulu. Oh, Jangan dulu. masih mahal dulu. Iya. Iya dong, lebih mahal sekali. Kayak peran-peran ninja begitu. Maksudnya di Kenapa satu rumah. ninja sih? Tidak, dikasih masuk ke dalam satu rumah tuh. Satu rumah. Terus baku parang ya. satu sarung Balik, ini balik, sarung. balik. Masih terasa ya, sampai masih terasa jadi zaman sekarang. Semakin kecil kita Iya itu. Ya, Iya. memang. Berarti kembali lagi ini berarti ini Islam sudah dikenal sejak sebelum-sebelumnya. Iya, penerapan Nah, hukum Islam ajaran Islam itu sudah Sudah lama. ada, nih. Sudah ada nih. tapi bukan tahu satu sosok nih. Tadi udah jelaskan. Siapa sosok? Isi. Waktu dulu sejarah di mana kamu belajar Tidak, sejarah? saya jujur orangnya tidak terlalu tertarik dengan sejarah. Nah ini bagian tertarik kok nanti kalau dijelaskan sama Dara. Anda- Masalahnya anda pakai ke magnet. Apa itu? Oh, tertarik. Oh. Itu fisika saudara. Kan ada juga itu kalau minuman. Apa itu? Tertarik, Oh, tertarik. Ini apa? Ya begini sudah tahu. Connect ke saudara. Lucunya mengalir ke sini, tapi sejarahnya tidak pernah mengalir Tapi ke sini. jujur, ini podcast yang betul-betul ada misi nak bawa pulang. Alhamdulillah. Iya. Jadi setidaknya bisa buat tamu kok sampai di rumah. Apa kenapa sampai sekarang ini? Islam dari dulu ada nih bro. Iya, cuma ini penerapannya. Iya. Kembali lagi tuh dari kerajaan Talo deh. Nah, pada kali itu kan semua kembali lagi tadi kalau kita harus bedakannya kapan Islam maksudnya penerapan hukum Islam ini dan baru dikatakan Islam baru masuk. Karena kalau di buku sejarah itu selalu dituliskan bahwa Islam itu baru masuk ke abad 16. Dan jadi pertanyaannya adalah kalau Islam memang baru masuk di abad 16, terus agama apa sebelumnya? Masa kau mau katakan Hindu, nah sementara kita tidak ada stupa di sini? Oh iya. Betul-betul. Berhala seperti itu. Ya, tidak ada. Cuman kalau itu memang penerapan hukum Islam, Ji. Tapi kalau diterapkan itu hukum Islam nanti itu mulai dari Talo, kemudian disebarkan masuk ke kerajaan Goa untuk penerapan hukumnya. Tapi kalau ajaran hukum Islam termasuk Raja Goa pertama itu sudah bergelar Nur, berarti kan sudah Islam. No, cahaya. Nur Cahaya. Berarti kan sudah masuk fase Islam di situ. Ya. Maksudnya sudah ada nih pemahaman Islam di dalam pada kala itu. Berarti ada di sholat. Ada di sholat itu hari. Sholat sudah. Berarti sholatnya ada, tapi aturannya yang belum. Secara hukum Islam itu belum. Syariah, tanya syariah lah. Bang. Syariah itu. Oh tadi kan kita bicara soal agama nih. Kebetulan juga di bulan Ramadan. Muka tahu apa saja yang dilakukan di orang-orang kerajaan terdahulu pada saat Ramadan. Apa saja kegiatan-kegiatannya? Entah itu dahulu atau masih diterapkan di saat ini. Sekarang ya. Kalau dulu itu sebelum mau masuk Ramadan, dulu itu orang keliling kasih nyala obor. Obor keliling ini sebagai penanda bahwa Biasa ada di sini. Ada sekarang. Dulu cerita dulu ini. Kalau sekarang kan antara mau dilaksanakan atau tidak seperti itu. Berarti
apa namanya? Kayak pawai obor lah. Ya pawai obor. Berarti wajib ke dulu. Dulu itu sebagai penanda. Tradisinya. Tradisinya iya. Jadi tradisinya itu sebagai penanda kalau misalkan mau masuk Ramadan, keliling pawai obor. Malam takbiran juga, tradisi takbiran juga itu. Nah, itu juga dilakukan dulu. Oh, berarti mau masuk bulan Ramadan sama mau Idul Fitrinya. Ya, termasuk juga biasa pokoknya hari-hari besar Islam dulu itu kayak mau juga malam tahun baru Islam. Iya. Itu bakar keliling pawai obor. Terus dulu juga kalau dulu itu azan, setiap azan itu kan baru ini ada beduk. Iya. Ya. Dulu Dulunya gendang, beduk. Oh, gendang. gendang dipakai. Nah, Gendang. Gendang. pokoknya sekarang anuan itu. Oh, dulu beda. Baru naik itu beduk. Ya Itu kan, iya. Baru nanti ke baru sekarang ada perubahan beduk. Beda. Ya, ya terlalu jauh, terlalu memodernisasi. Tidak kan saya kan anak musik. Iya. Yang saya tahu itu berarti perkembangan. Yang digantinya salawat yang dipakai rekaman-rekaman itu. Oh, anu yang kayak Naku kuritet, naku kan sebelum Ya, itu. bukan itu. Oh, bukan. Bukan itu di masjid. Masa lagu begitu di masjid? Oh, enggak anu deh. Susah lagi. Dan saya ada pertanyaan. Ya. Itu tadi bertanya terus, saya bertanya terus. Kontribusi. Pertanyaan. Di luar dari konteks itu tadi. Ya. Sebenarnya ada yang mengganjal. Menjanggal atau mengganjal? Ya itu loh pokoknya. Sebenarnya begini, kan baik kan keturunan toh. Ya. Nah, kebetulan saya juga di Keturunan? tempat bukan di tempat asalku juga ada temanku keturunan juga, salah satu keturunan murni langsung. Nah, dan karakternya kayaknya sama, maksudnya dia paham soal sejarah segala macam. Itu sebenarnya kita yang punya kewajiban untuk pahami karena kita keturunan langsung, atau gara-gara dia kok kayak kakek tadi dulu sering cerita jadi kayak banyak masuk, atau gara-gara apa jadi kayak tertarik dan paham soal sejarah. Nah ini yang kalau agak berbobot gini, agak dalam Gila, penyertaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan kita yang Bukan. Kosong kau kosong. bukan begini. Jadi Habis ini minta. kan ini cerita seseorang di ini, keturunan itu seseorang. Iya. Betul. Ya, cerita seperti itu, Ki. Nah, seseorang ini darahnya mereka disebutlah Karaeng. Betul. Keturunan para Karaeng ini. Mau di daerah Makassar, Karaeng. Semua di Sulawesi Selatan. Tapi Sulawesi Selatan itu dipanggilnya Karaeng. Bugis. Kamu Karaeng. Tetap ada. Orang Bugis punya Pak Daengan loh. Andi. Iya sih, maksudnya saya lebih kenalnya kalau di Bugis itu Andi. Iya kan Andi. Ini juga Andi. Saya juga Andi. Iya, Bang. Iya, coba. Karena kawin mawin di ini. Biar dijelaskan dulu Terus lebih ditanya. kalau persoalan Andi ini beda lagi. Oh. Ada lagi. Jangan dulu. Ini saya belum pak pengerti. Oh, naik ke kaji. Jangan dulu. Iya, kembali dulu ya. Satu dulu. Nah, jadi cerita seseorang ini, kenapa kayak tadi pertanyaannya tuh bilang memang begitu kan kalau keturunan Karaeng begitu, keturunan Raja Wajib harus tahu atau harus diwajib tahu dan paham. Jadi seperti ini, kami keturunan ini kami mempunyai tanggung jawab secara moral. Oh. Begitu karena kembali ke kata Karaeng ya. Karaeng itu berasal dari bahasa Arab yang artinya diambil dari kata karim. Mulia. Oh iya, baru saya tahu. Mulia. Jadi karena kita tidak kali data beda ini. menjual emas kan saudara? Bukan Mulia. Bukan. Bukan Karim anak, Karim Dexia Bukan. Ini Karim Dari sana saya pikir aku. dalam konteks anunya, kemuliaannya. Kemuliaannya. Jadi karim itu dari kata karim dulu tuh bahasa Arab. Tapi karena aksen kita orang Makassar beda, dibilang orang selalu bilang Okotski. Dan harus sebenarnya bangga kalau kita Okots. Memang karakter tak itu di Okots. Karim, jadi ini kata Karaeng. Karena lidata tidak bisa menyebutkan Karim, jadinya Karaeng. Contoh, orang dulu itu kalau misalkan orang tua dulu masih dapat mungkin waktu kecil.
kalau jadi imam masjid ki orang tua dulu kasih nabi bilang Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul. Sering dapat saya imam-imam orang tua yang Orang tua pasti masih menyebut ING. iya. Betul. Nah, itu karena aksen tak di data memang seperti itu. Baru kaki ini bisa hatam bicara begitu karena sudah dipelajari memang dalam. Tajwid-tajwidnya Ya, kalau orang dulu karena penyebutannya berbeda maka Okotski menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu kayak Karim dari Karaeng. Begitu. Sama kayak dari kata puang, Nah, dari kata dari kata puan menjadi kata puan. Sama yang bilang fatah. artinya puang apa itu? Teh? sama Karaeng. Puan beda lagi. Dalam bahasa Indonesia apa itu? Teh? Tuan. Beda lagi. Saya orang Malang kalau kayak puan, gini. puan begitu kan beda ini. Lebih Melayu itu. Kalau puang dari bahasa mana? Teh? Dari kata puan, Puan. puan. Oh. Oh. Iya, Saya bilang arti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Coba cari di Google. Nanti kita Ya, karena saya kan maksudnya saya kan Bugis toh. Puan. Iya, maksudnya orang Bugis. pakai puang. Iya, betul. Dari Orang kata Bugis kan puang. masa puang, cabe puang, begitu. Maksudnya cabe puang. kalau saya juga tidak tahu sih soal. Tidak, kalau permisi Sama kayak kalau fatah. tunggu dulu kan. Kan tadi puang. Kalau permisi kau di ketua DPR, apa mau bilang? Puang Maharani. Iya, jadi apa mau bilang? Kan Abe puang. Nah puangnya ambil mana? Puan. Oh, puang. P. Puan. Oh, puang. belajar gitu kan. Tidak, karena saya pemahamanku saya sebagai orang Bugis, puang itu kayak memang kayak meninggikan. Makanya bilang tadi tuan karena sosok yang meninggikan. Jadi kayak tabe puang kayak begitulah bahasanya. Mungkin Kalau makanya yang saya itu tadi hampir enggak, maksudnya, kira itu puang sama Karaeng itu sama, ternyata beda. Sebenarnya hampir sih sama aja sebenarnya maksudnya. Iya, karena kalau kembali lagi tujuannya adalah untuk meninggikan itu sama. Oh, puang Tapi- sama arti dengan patah kita bilang. Enggak, puan menjadi puang. Oh, Patah menjadi patah. kalau fatah itu artinya di sini bijaksana atau cerdas. Oh, berarti puan belum ada. Berarti ini orang-orang terdahulu pakai gelar itu sebagai tanda apresiasi kepada keturunan bangsawan, dan di ya maka dari mana kalau saya tangkapnya itu, Deng, orang-orang kerajaan-kerajaan kita terdahulu itu memang sudah akrab dengan budaya-budaya Arab. Ya. Makanya dia pakai bahasa-bahasa Arab. Kayak salah satunya Karaeng dari Karim, puang dari puang, apa tadi atau fatah? patah. Fatah dari kata Jadi kalau orang Makassar bilang patah. peta. Nah, patah. Kalau orang Bugis Oh. bilang peta. Peta. Oh, ya. Nah, Berarti begitu. memang Bukan karena yang lebih tinggi kastana dibanding puang. Sama Ji sebenarnya karena posisinya ini kan bahasa untuk meninggikan, memuliakan seseorang. Betul. Begitu. Jadi Makanya, karena sosok beliau itu bersifat mulia, maka dipanggil Karaeng. Iya, iya. Begitu. Dan itu bukan secara pribadi mengakui bahwa saya ini Karaeng, bukan. Oh. Jadi Karaeng itu adalah satu pencapaian yang dimana ada satu keberhasilan yang kita buat. Begitu, bukan hanya sekedar bilang saya ini anak Karaeng, saya juga mau dipanggil Karaeng. Tidak bisa. Karaeng itu Anda mempunyai tanggung jawab. Ingat, Karaeng itu berat loh bebannya. Kita itu punya tanggung jawab moral terhadap orang lain. Kan tidak enak tuh kalau ditanya Ki bilang apa yang sudah diperbuat tahu nggak dipanggil ke Karaeng? Apa yang prestasi mau begitu? Apa jasamu? Gitu. Apa Saya jasamu untuk ranking bangsa ini? 1 di sekolah. Oh, berarti ini Deng, tapi bahkan merokok atau lagi merokok tuh. Saya awan nih. Oh berarti Makanya gitu, berarti Bre. itu Karaeng, patah puang, berarti orang yang begini, punya iya. prestasi deh. Iya, jadi kayak contoh pakai patah tadi yang bijaksana. Dipanggil Ki
Patah berarti kita dianggap sebagai orang yang bijaksana, Orang bijaksana, cerdas. cerdas. Karena sehat kali kepada sehatnya. Begitu. Saya kira itu dibilang tadi itu yang meninggikan. Jadi kalau ada orang lebih tinggi daripada kita dipanggil keren. Tidak, tidak. Oh, gitu. Berarti ini Dendi dalam konteksnya ini bahasa-bahasa yang kita pakai di Makassar ini ternyata tidak jauh dari kata bahasa Arab. Iya, nggak jauh memang. Saking dekatnya kita. Saking dekatnya kita dengan bangsa Persia, bangsa Arab. Selalu ada gangguannya kalau bahasa Tidak ada. bahasa agama itu. Kalau- Selalu ada gangguannya. Kalau belajar memang sering saya kepala. Mau di Rukia dulu kayaknya. Ini bisa nih. Mau di Rukia kayaknya dulu. Kalau bicara agama sih. Ustaz, bener di Rukia. Jadi oh ya, tadi Fuan Fuan. itu bahasa kolbu. Jadi artinya Bahasa kalbu. iya, artinya kolbu yang kalau diterapkan ke dalam bahasa Makassar itu sama kembali yang bijaksana. Begitu. Jadi kata karaeng, puang, patta atau peta itu ditujukan kepada orang-orang yang kita kita anggap itu bahwa oh beliau memang bijaksana, beliau memang mulia. Oh. Jadi kita berbicara bukan hanya sekedar gelar ya, ini kembali lagi ke rasa, begitu. Bukan rasa yang pernah ada. Yang disambungin dulu ke sana. Itu yang peta baru nggak dengar gitu. Ya. Sering ya pengen dengar kia kalau yang dibilang mau kemana kita kata peta. Aduh. Mau explorer. Terlalu intermezzo. Kita sering dengar. Saya juga. Iya. Iya. Saya dengar kiri. Saya kira itu Dora yang dia bilang kata peta. Sudah Dewa. Jangan menjelaskan itu sudah mau. Dia terlibat jadi itu. Dan sih yang membuat kayak gitu. Bertolak sekarang. Oh iya. Berarti sangat dekat kita ini sama Arab ya. Arabnya. Kerajaan Arab ya. Oh, termasuk sama. ya, termasuk. Berarti yang Marapton Yunnan tidak? Marapton. Rasa Arab kita rasa Arab. Aduh. Orang Rusia. Orang Rusia memang di sini. Saya di sini kayak saya terasa menengahi antara kubu surga dengan kubu neraka. Salah. Astagfirullahaladzim. Kayak jadi terlalu kubu hitam dan kubu putih. Kita balik. Dalam kerajaan gua yang kalau saya simpulkan di sini memang betul-betul kental dengan rasa cintanya ke Islam nih. Iya. Karena agama yang dibudayakan, bukan budaya yang diagamakan. Bagaimana itu Dai? Karena kata-kata hari ini Dai. karena dalam sekali nih Sob. Dalam sekali karena kenapa bukan dalam di Indonesia kita masih kental yang namanya membudayakan agama. Ya. Bukan agama yang dibudayakan. Tapi kita di sini, ini yang bedanya kita sama di luar itu, agama dibudayakan. Itu tadi yang membuktikan bahwa kenapa agama yang dibudayakan, yang membuktikannya adalah tadi kata-kata itu yang kayak karim, fuan, fatwa itu hidup di kita. Kemudian gelar-gelar mengenai kata tadi nur itu hidup di kita. Seperti itu. Kalau itu kan dinding agama. Iya. Itu kita sini tuh. Iya. Jadi agama itu sudah sudah membudaya dari dulu. Jadi paham-paham ajaran agama Islam itu sudah membudaya. Cuman kembali lagi tadi penerapan hukum Islam itu nanti di abad 16. Baru berjalan sesuai syariat. Syariat. Begitu. Kayak Sekarang sabung ayam, minum ballo itu tidak boleh dulu, dilarang. Minum ballo. Minum ballo. Boleh dulu. Tidak boleh dulu minum Main ballo. perempuan. Kenapa sih orang? Kata kubu hitam. Apa Ustaz? Ada yang mau Tadi kan tanyakan? sejarah gitu toh. Sekarang ini kedepannya itu bagaimana bisa kita sekarang itu mengenal kerajaan gua itu. Ya, tapi Karena sebenarnya kayak ini- kita hampir lama begini doang. Hidup dulu, mulai dulu. Hidup. Terlalu banyak gimmick. Jangan ini dong. Tadi kita jawab. Ya apa tahu anunya? Supaya kita ini anak-anak muda bisa mengenal. Mengenal budaya. Tunggu dulu. Anak-anak muda. Bapak-bapak ini saudara. Tidak. Masih muda dia. Orang-orang yang tidak tahu budayanya gua Aduh, gimana. Jangan singgung nggak? Dulu disclaimer Kak dulu di tabe. Bapak-bapak. Masih muda ya belum menikah tahu. Saya nonton tahu siapa nih.
Kalau berbicara umur Ki ya. Tapi kan sudah jadi bapak-bapak. Belum lah, belum. Kan Belum sudah ada anak. nikah, sudah anak punya anak. Belum. OTW berarti. Baru. Insya Allah. Baru. Insya Allah. Insya Allah. Oh, berarti saya sambung pertanyaannya Sabu. Apa kegiatannya ini orang-orang kerajaan biar bisa dikenal lebih dekat lagi sama orang-orang kurang paham dengan kerajaan gua tersebut? Nah, Begini, Dai. langsung kita tanya. Bagi orang yang kurang paham. Kayak Ian. Orang-orang Ian. kayak Ian. Kayak Ian. Orang-orang kayak Ian. Tidak kayak begini dan saya. Sebelum tak kenal bilang ini kita kemarin itu kan baru sampai gitu baru Iya. kenal. Saya tuh rasa ini ke orang-orang kerajaan gua ini kayak sungkan untuk Menyapa. Iya menyapa mengenal mereka. Begitu. Ya. Karena Berarti ada gap. merasa jarak ya. Ada gap. Gap. Iya. Ternyata. Yeah, English bro. Ternyata ada di sini kayak gua jauh-jauh gitu cantik gitu. Ya, bukan genteng. Beda ya. Iya. Kalau itu genteng di atas Ki. Itu tidak. Ya sebenarnya bagaimana ya, mungkin karena sudut pandang dari dulu ya, karena memang menjaga marwahnya seperti itu ya. Kembali lagi tadi kata kayak Karaeng, Puan, Fakta, itu kan apa, kita segan kalau kita sudah berbicara Karaeng ya, berarti kita betul-betul menjaga marwahnya beliau sebagai sosok Karaeng begitu. Ya itu yang makanya kenapa ada rasa sungkan, ada rasa segan, karena beliau dimuliakan. Ada hal yang dimuliakan dari beliau sehingga kita sungkan, segan, seperti yang tadi kita bilang. Begitu. Tapi begini, apa di? Akhirnya bertanya gitu juga. Alhamdulillah. Berbobot ini saudara, berbobot ini kan nilai. Jadi kamu pintar ini. Banyak orang yang Kenapa kau main kucing tak apa bertanya? Kenapa main kucing? banyak orang yang apa? Baru jadi ini ada banyak orang yang kayak sok mau dipanggil Karaeng begitu. Iya banyak memang begitu tuh. Banyak sekali. Banyak. Di Ada zaman satu sekarang. daerah juga yang seperti itu. Iya. Jangan disebut daerahnya nama. Dia enggak berprestasi, dia tidak ada di belok ini. Tapi karena ada warna. Ya, bisa jadi. Nah, saya apa ya? Saya ada pertanyaan. Belum selesai. Jadi kita sebagai Keturunan langsung. keturunan langsung, toh cara menanggapi itu bagaimana? Wah, berbobot sekali. Betul. Dimasuki, Ini ya. masuk ya. Jadi kalau saya mau menanggapi sih sebenarnya bagaimana ya? Ini agak takutnya ada ketersinggungan. Agak tricky. Iya. Anjay. Bukan sih kayak maksudnya bagaimana ya, kayak agak sensitif gitu begitu. Takutnya kayak ada orang yang tersinggung bilang, apa tahu tahu kayak dalil lain seperti itu. Padahal kita kembali lagi tadi, Karaeng itu kan harus bersifat mulia. Bagaimana kita mau dipanggil Karaeng kalau belum bersifat mulia? Walau alam ya, kalau misalkan mungkin beliau mungkin saja. Saya pinjam dulu kata-katanya Panji Pragiwaksono. Boleh deh. Menurut keyakinan saya, asik. Ya. Saya singkat. Saya pinjam dulu. Oh, Saya saya dulu. Nah, kalau menurut saya, kalau mungkin saja. Silakan dikoreksi kalau saya salah ya. Karena beliau mungkin kalau misalkan banyak mungkin uangnya dan dipanggil sama orang-orang mungkin Karaeng, mungkin beliau banyak uang dan bisa berbagi ke orang-orang yang Itu lagi dulu itu lagi. iya. Oke, Nah, begitu. Dan Jadi endorse. mau berbagi. Jadi orang-orang pasti bilang ada tahu Karaeng karena Mulia ya? Iya mulia. Dari sisi itu, dari sudut pandang itu kita bisa menganggap itu benar. Tapi kalau Tapi tanggapan kalau secara mulia, secara konteks betul-betul Karaeng itu betul-betul yang memang kita menjadi contoh. Ya, Maulani. Dan Ada. Andre, toladan. Andre itu. Saya serius gitu ya. Paling bagus nomornya dia. Iya. Bagus sekali. Tapi Melenceng saya. Ya. Jadi kayak begitu. Jadi kembali lagi tadi di sisi itu mungkin benar karena sifat kedermawanannya beliau sampai dianggap Karaeng mungkin pada saat di kampungnya dan itu tidak menurutku
eh, silahkan kalau sudut pandang itu kita mau pakai, tapi kalau sudut pandang yang lain ya Anda betul-betul harus bersifat mulia, bukan hanya dari apa, makanya tadi saya bilang jelaskan tadi bahwa Karaeng itu Anda harus memiliki pencapaian. Karaeng itu kayak kita mau artikan sekarang itu kayak orang kuliah bagaimana kan yang sarjana Masalahnya saya SMP aja. Mantap. untuk dapat titel sarjana kan harus kuliah dulu. Betul. Ya untuk dapat titel Karaeng. Ya Anda harus berbuat dulu. Oke, yang di luar sana yang mau dipanggil Karaeng, dengar saudara. Tapi saya tuh respect ke sama Daeng. Walaupun Daeng ini keturunan raja, sampai sekarang sudah jadi raja Goa yang ke-39. Tetap dia kalau ketemu lebih mau dipanggil Daeng daripada Karaeng. Nah, maksudku dia orang-orang yang seperti itu, bawa dirimu lah sendiri. Jangan mau dipanggil-panggil seperti itu. Karena mengganggu, biar masuk Indomaret. Selamat datang di Indomaret Karaeng. Kenapa? Baru beli dia, apa? Waktu studi. Bagus sih kalau beli kalau Ya, tiba-tiba langsung bilang Pergi bawa ya, Indomaret kan. Terus kalian pulsanya Karaeng. Tapi ada di satu daerah, kami sebut namanya daerah. Hanya pergi ke situ lah Terlalu jurus Iya, iya. ya kita jurus. Oh, sebentar penuhi Anuta komentarnya bapak-bapak ini. Nanti head speech. Kan disclaimer dulu kan kita sudah sama dengan keturunan langsung dan kita mau dengar apa pendapatnya. Dan pendapatnya Daeng ini tadi saya telah simpulkan kalau tidak jadi masalah kalau orang tersebut ada andil dalam lingkungan sekitarnya. Dan kalaupun juga itu kan setidaknya minimal paham dulu, jangan asal kan sekarang itu kayak orang tidak paham lagi apa itu Karaeng. Betul. Hilang Kayak tadi saya bilang rasa. Sama gini, kita pesan kopi, kalau tidak ada rasanya kan hambar. Ngomong-ngomong, kopi mana? Kopi saya sih. Sudah Habis tadi sebelum mulai habis memang haus kayaknya. Berarti harus lebih tapi peka lagi ada lagi dia pertanyaan berbobot gini saudara. Iya. Berbobot. Pertanyaan kedua terakhir. Oke. Ayo pertanyaan terakhir. Dan itu Bang ini. Jadi untuk mendapatkan gelar Raja Goa itu kan kita memang keturunan. Ya. Adakah proses pengangkatannya? Ada sebenarnya prosesnya. Sebenarnya kan Kayak saat ini kan posisiku Ya, sebenarnya aja sebelum. masih sebagai putra mahkota sebenarnya. Putra mahkota. Masih putra mahkota. Aja, Kalau bahasa Makassar itu Pati Mataram. Eh, Pati Mataram. Nah, iklan motor Harley dulu ya. aduh, Apa tadi? Pati Mataram. Mati Bagus Mataram. juga Mata itu kan tak? Mataram. Bagus Mataram. pertanyaan. Maksudnya, Pertanyaan tak bagus tapi kalau bahasa Mataram kan taram kan tajam. Tajam. aja. Oh, dalam bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Jadi Pati Mataram. Nah, disebutlah menjadi putra mahkota dalam bahasa kuliah sebagai putra mahkota. Kalau untuk sekarang, saya masih sebagai putra mahkota Pati Mataram. Kalau untuk itu tadi prosesi menjadi raja itu ada agak panjang iresnya untuk prosesinya. Ada prosesi yang dilewati dulu sebelumnya. Oh, Tapi aku potong sedikit Dendi. Berarti ini kita kayak semacam PJ lah. Bukan PJ, persiapan. Persiapan. Kan ada kalau gubernur kan PJ gubernur. Nah, kan beda nih. Istilahnya Jadi persiapan. persiapannya di. Maksudnya PJ apa pinjol? Bukan. Kayak penanggung Oh, jawab. masih ada ini masih ada. Masih proses untuk Ya. pengangkatan, Masih pelantikan ya. proses, masih proses. Jadi masih ada proses dan memang sebagai putra mahkota itu masih ada proses yang harus dilalui. Saya harus masih berbuat dulu untuk kerajaan, untuk masyarakat banyak. Oh, seperti yang tadi kita bilang. Ya, jadi kayak misalkan contoh beberapa komunitas adat, pemerhati adat budaya itu biasanya datang meminta waktu sama saya untuk berkomunikasi langsung, berdiskusi, minta pandangan, minta tanggapan apa yang harus dilakukan. Kayak contoh kemarin saya sempat mensupport salah satu kegiatan di Takalar. Di
itu festival budaya mereka laksanakan. Saya bilang, oh iya laksanakan, nanti apa yang perlu saya support. Mereka minta surat rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan festival budaya di Tanggalan. Saya sudah sempat datang ke sana pembukaannya. Berarti nanti ketika jadian Miki, betul-betul Miki jadi Raja Goa, ada prosesnya itu nanti kayak event bikin begitu, kayak ada Event Iya. pribadi. iya Iya, oh, jadi bukan kayak internal, di lapangan besar bukan. Di lapangan besar pasti Di Balak Lompua, secara- Di? ini di Balak Di Balak Lompua pasti Lompua. dilaksanakan secara besar-besaran. Oh, Aku diundang pasti. Nanti insya Allah kita diundang ke Balak. Insya Allah. jangan duluan kenapa Mas? Kenapa? Insya Allah kita diundang nanti. Jangan lu. Foto. Abi. KPU masuk. Ini dimikir langsung ini. Tapi terakhir Deng Di, Ya. apa perasaan kita sekarang dengan kerajaan Goa dan apa mau kita capai ke depannya di Pesan-pesan. pesan-pesan Pesan untuk di- anak muda atau orang tua yang belum tahu budaya kerajaan Goa. Tapi tunggu dulu, sebelum saya berpesan ini, Iya, dan dikasih belok Ji di sama Zamping. iya, kita fokus. Ya kalau belok jadi kita hantar sama-sama. Terakhir. Iya, jangan sampai pas kita berpesan menjadi kesan nih. Iya. Saya begini, nanti kan sudah dijawab nanti ditutup nanti sama caption terakhir sama Pak Ustadz. Ya. Ya kan? Suruh udah tahu. Pikir memang Tidak. Closingannya semua di Daeng. Ji. Jadi kita fokus dengarkan apa yang Ya. Daeng mau sampaikan untuk generasi Selanjutnya warga-warga Goa dengan sebenarnya begini tadi, kalau tadi kita bilang untuk pesan yang kembali lagi, saya potong memang ini tahu supaya tidak panjang. Jadi pesanku itu satu, yang pertama, yang kedepannya adalah kita berbicara nilai itu bukan hanya sekedar tahu bahwa ini nih pakaian adatku, ini nih budayaku. Biar Setidaknya lebih kamu supaya lebih bagus jelas. kiri aja. Bukan artinya dalam artian kita hanya tahu bahwa oh ini songkoknya kita, songkok paberin mulai, oh ini patron punyanya kita, ini baju bodoh punyanya kita, ini baju punyanya kita, ini keris atau sele punyanya kita, ini lipas sabe atau corak lapa punyanya kita. Bukan hanya sekedar itu. Yang saya inginkan adalah kita paham dulu apa pesan, apa maksud dari apa yang kita kenakan. Jangan sampai hanya sekedar kita pakai saja, tapi kita tidak paham sama sekali bahwa oh ada nilai yang dalam di dalamnya, ada rasa yang harusnya kita jaga bersama. Contoh itu begitu tadi, kayak misalkan prinsipnya kembali, orang bilang apa sulapa, kayak nilai-nilai seperti itu yang mungkin biasa aja kita dengar bahwa ada tahu si pakalapiri, si pakaringa, si papacei. Kan biasa tiga jina sebut orang, si pakatau, si pakalapiri, si pakainga. Tapi kita sudah lupa satu orang, si papacei, saling mengasihi. Nah, ini yang harusnya kita kembali lagi tadi bahwa bukan hanya sekedar kita kenakan atau hanya kita selalu ucapkan, tapi harus kita rasakan supaya hidup kembali nilai-nilai adat dan budaya. Karena tidak ada kalau sekarang era sekarang mungkin hanya sekedar kata ji ini si pakala diri. Saling menghargai itu hanya sekedar sampai di mulut ji, tapi tidak masuk ke dalam hati. Bagaimana kita saling menghargai dulu sesama manusia itu dulu. Kemudian bagaimana kita menghargai, merasakan nilai-nilai apa yang hidup di kita. Karena kerajaan Goa itu sangat menjunjung tinggi adab. Apa yang seperti dikatakan si Abdul Qadir Jailani, lebih tinggi adab daripada ilmu. Begitu. Jadi mungkin pesanku bahwa bukan hanya kembali tadi, bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar mengenakan, tapi memahami, merasakan adat dan budaya itu perlu. Supaya kita tidak lupa. Supaya kita tidak lupa dan kita bisa menyampaikan ke anak generasi kita bahwa oh ada loh seperti ini loh kita punya adat, kita punya budaya seperti ini. Dan jangan selalu dianggap musyrik, pelajari dulu, pahami dulu. Seperti itu. Sedikit-sedikit selalu mina bilang orang musyrik, bid'ah.
Nah, itu. Pahami dulu. Jangan selalu mengklaim atau menjudge bahwa adat budaya kita itu musyrik. Jangan dulu. Tapi buta begitu nih. Ya, jangan dulu. Pelajari dulu, dalami dulu, rasakan dulu. Bahwa karena tidak semua leluhur kita itu kita harus yakini bahwa leluhur kita itu bukan orang gila yang serta-merta membuat sesuatu itu langsung ada. Tidak. Pasti ada maksud dan tujuannya kenapa leluhur kita melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan adat atau budaya gitu. Allah Akbar. Tapi Kita kasih yel untuk penutupan sesuai tagline-nya gua, Rewa ke gua nah. Apa Rewa ke gua, tagline-nya gua. Tagline. Rewa ke gua. Apa dibilang dari pertama? Kalau tagline-nya Rewa Kogowa pasti dijawabnya Ewako. Ah. Berarti kalau kita sebut Rewa ke gua, dibalasnya Ewa ko. Berarti kita bilang Rewa ke gua, kita bilang semua Ewa ko. Ya, sama satu lagi, ada satu lagi. Apa itu lain? Kalau kan tidak ada yang tahu kini tuh bahasa Makassarnya terima kasih, pasti bilang terima Ah. kasih. Apa bahasa Harusnya? Makassarnya terima kasih? Terima kasih. Bukan. Ada itu bahasa Indonesia yang diselip ke bahasa Makassar. Apa? Kurru sumanga. Pur semua. Kurru sumanga. Kalau orang Makassar bilang kurru sumanga, orang Bugis bilang kurru sumanga. Terus semua. Nah, tapi itu ada jawabannya. Kalau saya bilang, misalkan saya bilang kurru sumanga, maka dijawabnya salama. Kemudian saya menjawab lagi barakah. Itu artinya orang Makassar itu saling mendoakan. Oh, oke. Jadi kalau sebentar ya kita bisa mengucapkan itu. Ya tagline-nya tadi dulu Rewako, baru saya bilang terus semangat, kita sama-sama menjawab salama, baru saya menjawab barakah. Oke. tes dulu, tes deh. Coba dulu. Langsung dijawab. Kita boleh jadi tes. Oh langsung ya. Apa? Rewoko. Rewako gua. Kita bilang Ewa ko. Kita jawab Ikut saja. Rewoko. Ewa ko. Rewoko memang saudara. Apa? Tidak bagi. Bukan begitu. Ya. Rewako gua. Ewa ko. Terus semangat, Selamat. lagi para salama, barakah. Barang. See you next time teman-teman.